Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Deluma dari kelas B S1 Farmasi 2017. Di sini saya akan membahas tentang sintesis senyawa obat, yaitu sintesis pirojolin dari kalkon 3-klorointi-naftalen dan uji aktivitasnya sebagai antibakteri. Manfaat senyawa pirojolin. Senyawa pirojolin telah dilaporkan memiliki banyak aktivitas biologis, seperti antibakteri, anti jamur, antidepresi, antitumor, antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan antikonvulsan. Senyawa pirojolin yang mengandung gugus fungsional seperti metoksi dan halogen memiliki aktivitas antimikroba yang baik. Pirojolin adalah turunan dihidropirazol yang merupakan senyawa golongan azol dengan struktur lingkar 5 yang mengandung 2 atom nitrogen. Pirojolin diklasifikasikan ke dalam golongan alkaloid, tetapi jarang ditemukan di alam. Keton alfa beta atau jenuh dapat digunakan sebagai prekursor dalam sintesis turunan pirojolin. Reaksi hidrazin dan turunannya dengan keton alfa beta evoksi merupakan salah satu metode preparatif untuk mensintesis pirojolin dan pirazol. 2 pirojolin dapat disintesis dari senyawa karbonil alfa beta tak jenuh dengan reagen hidrazin pada keadaan asam maupun basah. Pada metode ini, hidrazin terbentuk sebagai intermediate yang kemudian mengalami siklisasi menjadi 2 pirojolin menggunakan reagen siklisasi yang cocok seperti asam asetat. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu alat-alat yang digunakan yaitu microwave, tabung reaksi tertutup, ultrasonik, alat pengukur titik lele Fisher Jones, lampu UV, spektrofotometri UV, spektrofotometer IR, dan spektrofotometer NMR. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 2 asetilnaftalen, 3 klorobenzaldehid, natrium hidroksida, asam klorida, vinilhidrazin, asam asetat glasial, etanol absolut, plat KLT GV254, metanol, N-heksan etil asetat, diklormetana, nutrien broth, dan nutrien agar. Selanjutnya, cara kerja dari sintesis senyawa kalkon, di mana senyawa 2 asetilnaftalen dan 3 klorobenzaldehid dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, dilarutkan dengan 7 ml etanol absolut dan ditambahkan 5 ml natrium hidroksida. Kemudian, campuran diiradiasi menggunakan microwave dengan daya 180 watt selama 0,5 menit. Tahapan reaksi diamati dengan KLT. Setelah proses reaksi selesai, campuran ditambahkan asam klorida 1 Newton dan aqueous dingin hingga pH menjadi netral yang ditentukan dengan pH indikator. Endapan yang dihasilkan selanjutnya disaring dengan corong Bunsen, dicuci dengan N-heksan dan aqueous dingin. Kemudian divakum hingga kering. Senyawa kalkon direkristalisasi menggunakan etil asetat panas. Analisis kemurnian produk dilakukan dengan KLT uji titik lele. Selanjutnya, cara kerja dari sintesis senyawa pirodoksin. Senyawa kalkon dan 15 ml etanol absolut dimasukkan ke dalam tabung reaksi tertutup dan disonikasi hingga larut. Kemudian ditambahkan vinilhidrazin dan 5 tetes asam asetat glasial. Kemudian diiradiasi menggunakan microwave dengan daya 180 watt selama 10 menit. Tahapan reaksi diamati dengan KLT. Larutan yang dihasilkan didinginkan hingga terbentuk endapan. Endapan yang dihasilkan selanjutnya disaring dengan corong Bunsen dan dicuci dengan N-heksan dingin. Kemudian divakum hingga kering. Analisis kemurnian produk dilakukan dengan KLT dan uji titik lele. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, di mana senyawa pirojolin disintesis melalui reaksi siklisasi kalkon 3-klorointi-naftalen
dan penilhidrazin menggunakan katalis asam asetat glasial di bawah kondisi iradiasi microwave dengan daya 180 Watt selama 10 menit. Senyawa yang diperoleh berupa padatan berwarna kuning terang dengan berat sebesar 0,1308 gram. Senyawa yang murni dikarakterisasi menggunakan spektroskopi UV, IR, 1H-NMR, dan 13C-NMR. Senyawa kalkon 3-klorointi-naftalen diperoleh melalui reaksi kondensasi 2-asetil-naftalen dengan 3-klorobenzaldehid menggunakan katalis natrium hidroksida dengan metode yang sama. Untuk sintesis senyawa pirojolin, senyawa yang diperoleh berupa padatan berwarna kuning dengan berat 1,0728 gram. Analisis kemurnian senyawa kalkon dilakukan menggunakan KLT dan uji titik lele menggunakan alat pengukur titik lele Fischer-Tropsch. Senyawa kalkon 3-klorointi-naftalen yang telah murni dilanjutkan untuk sintesis senyawa pirojolin. Ini hasil skema reaksi sintesis senyawa pirojolin. Sifat fisik senyawa pirojolin yang diperoleh dari hasil sintesis yaitu 1 fenil, 3, 2 naftil, 5, 3 kloropenil, 2 pirojolin. Senyawa pirojolin diuji dengan KLT dan menunjukkan 1 noda serta selisih titik lele 1 derajat Celcius. Maka disimpulkan senyawa tersebut murni. Selanjutnya, senyawa diidentifikasi dengan spektroskopi UV, IR, HNMR, dan CNMR. Spektrum UV memperlihatkan serapan maksimum pada 253 dan 368 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Spektrum IR senyawa menunjukkan adanya serapan maksimum pada bilangan gelombang 3057 cm yang mengindikasikan adanya regangan gugus CH aromatik simetris dan asimetris. Bilangan gelombang 1993 cm mengindikasikan adanya gugus C rangkap 2N. Bilangan gelombang 1494 cm mengindikasikan adanya gugus C rangkap 2C aromatik. Bilangan gelombang 1303 cm mengindikasikan adanya gugus CN dan bilangan gelombang 693 cm mengindikasikan adanya gugus CCl. Spektrum HNMR menunjukkan jumlah proton senyawa pirojolin sesuai dengan yang diharapkan. Pergeseran kimia pada 6,82 sampai 7,21 ppm menunjukkan proton H pada penil. 7,46 sampai 8,15 ppm menunjukkan proton H pada naftil dan 7,26 sampai 7,35 ppm menunjukkan proton H pada aril. Spektrum CNMR senyawa pirojolin menunjukkan pergeseran kimia pada 146,8 ppm dari C rangkap 2N, 43,4 ppm dari C4 cincin pirojolin, 64,1 ppm dari C5 cincin pirojolin, dan 135,0 ppm dari C rangkap Cl. Jadi uji aktivitas antibakteri senyawa pirojolin dilakukan dengan metode difusi agar dengan konsentrasi 10-30 dan 50 mikrogram per dis. Etil asetat digunakan sebagai pelarut dan kontrol negatif. Hasil uji aktivitas antibakteri senyawa pirojolin menunjukkan bahwa pirojolin memiliki diameter daya hambat terhadap Staphylococcus typhi, tetapi tidak dengan bakteri gram positif. Hal ini dikarenakan peptidoglikan dinding sel bakteri gram negatif lebih tipis dibandingkan peptidoglikan bakteri gram positif, yaitu 60-100%. Kesimpulan,
senyawa pirojolin 1 penil 3, 2 naftil 5, 3 kloropenil 2 pirojolin telah disintesis melalui reaksi siklisasi senyawa. 3, 2 kloropenil 1 naftalen 2 il-prof 2 N1-on dan penilhidrazin menggunakan katalis asam asetat glasial di bawah iridiasi microwave dengan daya 180 Watt selama 10 menit dan diperoleh rendaman sebesar 34,19%. Hasil karakterisasi menggunakan spektroskopi UV, IR, HNMR, dan CNMR menunjukkan bahwa struktur senyawa yang diperoleh dari hasil penelitian ini sesuai dengan struktur senyawa yang diharapkan. Senyawa ini memiliki aktivitas antibakteri yang lemah terhadap Staphylococcus typhi dengan diameter daya hambat 9,5 mikrometer pada konsentrasi 50 mikrogram per dis. Baik, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.